Maka jangan sampai kita menghilangkan peran santri ini dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Tapi juga kita tidak boleh menghilangkan peran dari agama-agama lain dalam mendukung kemerdekaan ini. Bicara lugas, berpikir tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mina, hari ini tepat tanggal 10 November bertepatan dengan Hari Pahlawan. Podcast Mina to the point, bicara lugas, berpikir tuntas. Kita akan berbicara untuk podcast spesial Hari Pahlawan dengan tema Semangat Kepahlawanan, Jejak dan Kontribusi Pesantren. Bersama kita semuanya pada malam ini Imamul Muslimin Kiai Haji Yahsallah Mansur. Beliau adalah pembina jaringan Pondok Pesantren Sufah Hizbullah dan Madrasah Al-Fatah se-Indonesia. Selamat datang Imam. Selamat datang, ahlan wa sahlan. Alhamdulillah. Senang Imam bisa hadir di sini. Saya juga senang. Sangat senang, alhamdulillah. Hari ini hari istimewa Imam, yaitu hari di mana kita memperingati sebagai bangsa, yaitu Hari Pahlawan. Dan kita akan banyak berbicara dengan Imam, berdiskusi, dan juga menimba ilmu perihal semangat kepahlawanan, jejak dan kontribusi pesantren. Insyaallah seperti itu Imam. Nah, sebelum kita masuk ke materi pertama Imam, mungkin Imam bisa cerita tentang latar belakang Imam di pesantren dan kenapa Imam Yahsallah Mansur mau menggeluti atau berkeyakinan menggeluti di pesantren. Silakan Imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Masyaallah kan wa ma lam yasha' lam yakun. La haula wa la quwata illa billahil azim. Amma ba'd. Pertama, sudah tentu saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat berhubungan, dapat bertemu dengan sahabat Mirna di podcast ini. Kemudian saya juga bersyukur diberikan kesempatan untuk dapat bersama-sama mengingatkan hari ini, yaitu Hari Pahlawan dan hubungannya dengan pesantren. Hanya mungkin kita akan lebih banyak membahas soal pesantrennya daripada hari pahlawannya. Walaupun saya sendiri memang ya qadarullah itu mungkin sudah dari alam azali ya, itu dicetak di pesantren. Karena keluarga saya memang keluarga pesantren. Saya lahir, kemudian setelah itu, setelah selesai aliyah, saya masuk pesantren. Bahkan sebelum selesai. Jadi aliyah dulu Bang ya? Jadi baru kelas 2, kemudian saya pesantren di Kudus untuk mengambil, saat itu saya ingin menghafalkan Quran. Dan alhamdulillah bertemu dengan sanad-sanad Quran yang paling muktabar di Kudus saat itu, yaitu pertama Kiai Arwani, kemudian Kiai Hisam, itu kakak saya, dan kemudian Kiai Syaroni. Alhamdulillah. Dan juga sempat mengaji beberapa kitab. Saya itu masuk ke aliyah namanya Taswiqut Tholab, Madrasah Taswiqut Tholab TPS ya. Nah, Salafiyah itu di bawah bimbingan Kiai Makmun. Saya passing masuk langsung kelas 3. Langsung akselerasi Itu. Nah, dites dulu. Itu saya ingat betul ya, dites membaca kitab Tahrir namanya. Selesai dari situ, saya tidak berpikir untuk sekolah. Saya harus di pesantren saja. Ketika selesai aliyah, saya memang tidak berpikiran untuk sekolah. Dari situ, walaupun keluarga saya menghendaki saya sekolah, tapi saya kepingin pesantren. Dari situ kemudian saya pesantren di Tegalrejo, namanya API, Asrama Pelajar Islam. Asrama Pelajar Islam itu di Kiai Khudori.
salah satu alumninya adalah Gus Dur. Iya. Oh, Masya Allah. Nahdien berarti Imam. Iya, pesantren rata-rata Nahdien. Ya, ini. Yang dari selain Nahdien itu kayaknya saat itu jarang. Dari Tegalrejo saya kemudian pindah ke Futuhiyah di Meranggen. Nah, yang ini saya cukup lama karena saya menamatkan beberapa atau mengkaji beberapa kitab di Meranggen ini di bawah bimbingan langsung Kiai Musleh Abdurrahman. Nah, dari situlah saya mendapatkan sanad ilmiah karena beliau itu murid Syekh Yasin Al-Fadani, sudah adalah musnid dunia. Jadi dari situ saya belajar dengan beliau, menghatamkan beberapa kitab. Misalnya yang asik juga, beliau kan Syafi'i dan kita Syafi'i, tapi saya menamatkan kitab Al-Muwatta Maliki itu di situ di Meranggen. Kemudian Sahih Bukhari itu juga di Meranggen oleh sanad beliau. Kemudian kitab-kitab yang lain misalnya Nahwu, Syarah Ibnu Aqil saya belajar dengan beliau. Kemudian kitab-kitab Balaghah ya. Itu alhamdulillah juga saya belajar dari beliau, dan yang paling berkesan adalah ketika mengkaji Ihya Ulumuddin. Itu saya dari beliau juga. Jadi itulah sanad keilmuan saya. Jadi dari saya yang paling bawah, kemudian Kiai Musleh Abdurrahman, kemudian saya Yasin Al-Fadani. Itu sanad yang satu. Sanad yang dari keluarga saya, karena alhamdulillah bapak saya Kiai Lama juga Imam ya. Ya alhamdulillah. Bapak saya dua. Karena bapak saya sendiri wafat saya waktu masih kecil. Itu murid dari Kiai Hasyim Asy'ari. Itu murid langsung itu. Tapi kemudian belum masuk Maksumi. Ya, nah, kemudian setelah bapak saya wafat, ibu saya nikah dengan Kiai Haji Abdul Fadil Al-Sirot. Dan ini murid dari Kiai Ali Maksum Jogja. Jadi dari beliau inilah kalau runtut sanadnya sampai kepada Syekh Ali Al-Maliki di Mekah. Siapa tuh Al-Maliki? Ali Al-Maliki itu banyak murid-muridnya di Indonesia, yaitu guru dari Kiai Ali Maksum. Jadi Kiai Ali Maksum kemudian ke bapak saya Fadil Al-Sirot, kemudian ke saya. Di sanad terus Imamnya Arinal. Jadi kalau dalam istilah ilmu hadis yang dari Kiai Musleh itu sanadnya Ali karena pendek. Kemudian yang dari Kiai Haji Abdul Fadil Al-Sirot ini Nazir karena agak panjang. Jadi ada susunannya 4 kan, dari mulai dari saya yang paling rendah, kemudian Kiai Haji Abdul Fadil Al-Sirot, kemudian Kiai Maksum, kemudian Kiai Ali Al-Maliki. Ataupun yang Kiai Musleh itu dari saya paling rendah, kemudian Kiai Musleh, kemudian Yasin Al-Fadani, 3. Itu jadilah sanad keilmuan saya. Dan kemudian setelah itu karena nasib ya, maunya tidak sekolah, akhirnya takdir nyasar ya, walau belau, sampai kemudian bisa menyelesaikan S2 di UIN Syarif-Hidayatullah, dan sampai sekarang agak terlambat saya ngambil S3 di Fakta Ridho. Itulah kurang lebihnya. Masya Allah ya, sahabat Mina ini Masya Allah tipe Imam Muslimin luar biasa, jejak pesantrennya dan jejak keilmuannya, dan pada malam ini boleh enggak nama S3? boleh. Jadi setelah selesai itu saya diamanati oleh Imam Muslimin Raham untuk membangun pesantren Al-Fatah untuk Lampung. Itulah yang saya melanjutkan dari beberapa pendahulu saya, dan alhamdulillah sampai sekarang 93 saya dapat amanat, sampai sekarang ini berarti sudah 30 tahun lebih, dan memiliki kurang lebih ada 25 cabang di Indonesia, 25 cabang. Jadi memang ya latar belakang saya pesantren. Ini tadi hampir 30 tahun Imam pendidikannya ada di Indonesia.
pernah ada di luar negeri, Mam? Sama sekali nggak pernah. Oh, ya kalau yang daurah itu apa pendidikan Kayak daurah aja itu paling lama yaitu 3 bulan di Yaman. di Yaman? Kenapa, Mam, itu ya? Itu waktu itu belajar khusus tentang Al-Quds dan Maqdisiyah. Jadi soal Masjidil Aqsa dan Palestina. Ya, tapi alhamdulillah walaupun saya tidak pernah ke luar negeri, Iya. rata-rata kalau orang berbahasa Arab dengan saya, biasanya nganggapnya saya kalau nggak Al-Azhar, Madinah. Jadi ternyata pesantren tradisional atau salafiyah ini juga ndak kalah favoritnya, Masya Allah ya. Baik, sahabat Mina, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya ya, kita coba dulu mendengarkan ini permintaan dari beliau bahwa kita ingat pada saat tanggal 22 Oktober 1945, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengeluarkan sebuah resolusi ya, Mam, ya, resolusi jihad yang menyerukan kewajiban membela tanah air. Mungkin Imam bisa sedikit cerita tentang itu, atau kita dengarkan dulu ini dulu, kita dengarkan dulu ya. Baik, sahabat Mina, sebelum kita membahas lebih jauh tentang resolusi jihad itu, marilah kita sekilas mendengarkan pidato Bung Karno, sebuah pidato fenomenal yang terjadi di Bung Tomo adalah 10 November 1945. Kita simak dan bisa disimak juga di YouTube. Kita dengarkan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini, akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini, tentara Inggris. Ini jawaban kita. Ini jawaban rakyat Surabaya. Ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hei, tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan dan
Jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Sebab yang kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Masya Allah. Ya, luar biasa Bang. Ya. Ini sebuah pidato dari Bung Tomo yang apa istilahnya membuat bulu kuduk kita merinding. Bahkan di tahun ini pun kita merasakannya semua. Bagaimana Imam berkomentar itu? Pertama, soal takbir. Itu menurut satu referensi, satu sumber, itu adalah pesan dari Haji Hasyim Asy'ari. Jadi kau ganti pidato kamu, biasanya kan merdeka atau mati, dengan takbir. Oke, dari Hasyim Asy'ari. Hasyim Asy'ari ini adalah bapaknya dari Menteri Agama yang pertama, yaitu Wahid Hasyim. Wahid Hasyim ini adalah ayah daripada Abdurrahman Wahid Gus Dur, yang sekarang mendapatkan gelar pahlawan nasional. Betulnya nama beliau lengkapnya Abdurrahman At-Takhir. Begitu beliau mengambil nama itu menurut saya karena ingin bagaimana anaknya menjadi seperti Abdurrahman yang dapat membebaskan Spanyol. Karena namanya Abdurrahman At-Takhir. Nah, kami yang kemudian kenal Abdurrahman Wahid. Jadi itu yang pertama, ya meskel kalimat takbir. Yang kedua, resolusi jihad ini dilatar belakangi dengan kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 11 Agustus. Kalau tidak ada kemerdekaan yang diproklamirkan oleh Soekarno dan Hatta, tidak akan mungkin muncul resolusi jihad ini. Karena setelah kita menyatakan merdeka, kemudian kekuatan Belanda datang lagi dengan menumpang atau Inggris ya nikah ya ini. Kemudian terjadi kegelisahan di kalangan masyarakat. Takut khawatir kalau ini karena Belanda juga judul terkenal dengan liciknya, jangan ini akan menjajah lagi. Nah, kemudian beberapa kiai sowan istilahnya datang ke tokoh memang yang dituakan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Bagaimana nih sebetulnya? Nah, kemudian beliau mengeluarkan resolusi jihad. Bahwasanya membela tanah air adalah wajib. Itulah antara lain isi daripada resolusi jihad itu. Nah, itulah yang kemudian melandasi Bung Tomo tadi berpidato semacam itu. Nah, jadi urut-urutannya tanggal 17 Agustus, kemudian 22 Oktober, kemudian 10 November. Ya, oleh karena itu kita tidak usah melihat latar belakang Kiai Hasyim Asy'ari itu dari bangsa siapa. Seharusnya kita ya bijak aja lah. Karena beliau adalah orang pesantren dan beliau adalah ulama besar. Oleh karena itu hendaknya kita semuanya bisa menerima dengan ikhlas bahwasanya tanggal 22 Oktober ini kita jadikan sebagai hari santri tanpa melihat latar belakang beliau organisasinya apa. Baik, karena memang santri biasa dididik untuk tasawuf, untuk toleran. Termasuk, nah kita masuk pesantren. Pesantren di sini wujud daripada kita toleran dengan bahkan dengan agama lain. Itu. Karena apa? Pesantren ini sebetulnya adalah lembaga milik orang Hindu. Jadi santri itu adalah aslinya adalah ada yang mengatakan guru. Jadi guru Hindu ya, guru yang dia itu mempelajari kitab-kitab Hindu. Dari bahasa Sanskerta, yaitu santri, guru ngaji, yaitu guru ngaji orang agama Hindu. Kemudian setelah pesantren masuk dari guru tadi menjadi murid yang belajar agama di padepokan lembaga milik orang Hindu. Kalau
asli sendiri pondok itu dari bahasa Indonesia funduk. Funduk, artinya tempat menginap. Jadi oleh para pendakwah yang awal masuk ke Indonesia, yaitu Wali Songo sekitar abad ke-15-14, yang dipelopori oleh Sunan Giri. Kemudian sistem yang dimiliki oleh orang Hindu tadi dipakai oleh Sunan Giri dan para wali yang lainnya. Jadi sistem yang dipakai itu adalah sebenarnya sistem Hindu. Tempatnya pun modelnya model Hindu, hanya isinya yang disesuaikan. Itulah namanya akulturasi. Jadi betulnya pesantren ini sejak awal mendidik kita toleran. Jadi santri mesti toleran. Nggak ada santri ekstrim, nggak ada. Karena memang begitu kita masuk pesantren, kita sudah menghayati, kita akan dididik untuk menjadi orang yang toleran. Orang yang menghormati orang yang beragama lain. Karena memang itu realita kehidupan. Dan orang kafir pun disebutkan di dalam Al-Quran. Surah yang terkenal, Qul ya ayyuhal kafirun. Bahkan kita diperintahkan untuk menghormati orang yang beragama lain. Jadi kalau ada yang menyatakan dari pesantren ini benih-benih ekstremis, itu muncul. Saya merasa tidak benar. Itu justru dari luar. Yang dari luar pesantren dibawa ke pesantren menumbuhkan benih-benih ekstrim. Kalau aslinya sejak awal tadi kita lihat namanya saja santri itu dari agama Hindu. Tempatnya pun juga begitu, Padepokan. Itu juga dari agama Hindu. Jadi pesantren mendidik kita untuk toleran. Kepada beragama lain itu toleran, apalagi dengan sama muslim yang beda kelompok, beda golongan dan seterusnya. Itulah antara lain pesantren semacam itu. Baik, Gemal. Ini kembali ke tadi sejarah 10 November itu. Menurut catatan sejarah ternyata di 10 November itu merupakan perang yang bukan dalam waktu singkat. Sejarah mencatat 3 pekan. Ya, 3 pekan. Dari mulai tanggal 25 Oktober sampai tanggal 27 November kan seperti itu. Dan ada satu data dari sejarah mencatat bahwa ketika itu salah korban dari pihak Indonesia, ya, Pondok Pemuda dan dari sebagian besar dari pesantren itu hampir menyentuh 15.000. Kan dan situ dibayarnya tuh ya waktu itu ya 15.000 dan yang menyebabkan tentara Inggris itu juga mungkin tercengang itu adalah sampai 3 pekan itu informasinya di sejarah mencatat datangnya para pemuda-pemuda dari seluruh pelosok Surabaya itu hadir dan mereka tentunya hadir dengan izin orang tuanya ketika mereka bawa masuk ke Surabaya. Dan itu yang menurut saya pahmen yang cukup ketika mereka minta izin kepada orang tuanya kemudian untuk ikut berjuang ke Surabaya gitu kan ya. Dan ini yang akhirnya menurut catatan sejarah tidak bagaikan gelombang yang terus-terusan datang seperti itu, Bang. Begitu seperti itu, Bang. Iya. Sebetulnya di samping Bung Tomo ada lagi santri yang sangat terkenal juga di dalam pertemuan yaitu Kiai Haji Mas Mansur. Oke, Mas Mansur. Ini yang nanti akan menjadi ketua umum PP Muhammadiyah. Ya itu. Jadi memang yang bergerak itu di samping juga pemuda-pemuda yang Bali, Maluku dan segala itu tidak boleh kita Negaskan atau tidak tidak kita akui ya itu. Harus kita akui keberadaan mereka betulnya. Itu tetapi ya bahwasanya mayoritas yang ada saat itu adalah santri kan berarti Islam. Ya itu juga tidak boleh kita pungkiri. Maka jangan sampai kita menghilangkan peran santri ini dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Tapi juga kita tidak boleh menghilangkan peran dari agama-agama lain dalam mendukung kemerdekaan ini. Jadi kita kalau mungkin istilahnya wasatiyah lah. Jadi kita tetap mengakui seandainya itu benar walaupun itu dari agama yang lain. Karena memang Indonesia ini ditopang oleh sejak awal berdirinya bahkan perjuangannya oleh penduduk Indonesia yang multi agama. Ya, yang Hindu ada, kemudian Buddha ada, Kristen ada dan seterusnya. Maka pahlawan nasional itu
di samping dari umat Islam juga umat agama lain. Hanya kadang-kadang disayangkan. Ada beberapa yang sampai sekarang menjadi polemik. Yang Islam, yang kemudian dikristenkan. Yang misalnya Sisingamangaraja. Itu kata orang kan Nasrani. Tapi kata Bangka enggak. Itu Tuan Kurau, dia Islam. Kemudian juga Patimura. Itu saudara Ahmad Patimura. Jadi sebetulnya tidak perlulah kita menjadi polemik, kita jadi polemik. Wong kita mengakui betul kok bahwasanya maka sampai kemudian Pancasila yang sila pertama itu kan ya karena kelonggaran hati Pak Hatta. Karena menurut saya kan dengar bahwasanya kalau ini tetap ada kalimat dengan menjalankan sehari-hari bikin mulutnya, Indonesia Timur akan memisahkan diri. Ya sudahlah, nggak boleh dihapus saja. Akhirnya kan ketuhanan yang Maha Esa titik. Jadi memang Indonesia ini merdeka dibangun dengan toleransi. Walaupun ya memang di dalam sejarah diakui ya mayoritas adalah orang Islam. Tapi orang Islam sejak dulu memang dididik untuk menghormati agama lain. Itu sejak awal Rasulullah SAW di Mekah belum dan memang tidak boleh mengangkat senjata. Sampai kemudian diusir. Apa yang beliau lakukan pertama di Madinah adalah membuat wasikoh Madinah, piagam Madinah. Yang itu isinya adalah bagaimana menghormati orang-orang yang beragama Yahudi dan yang lain lah, selama mereka tidak mengganggu. Jadi sekali lagi, dunia pesantren adalah dunia yang akan mendidik orang-orang yang dia punya karakter Qurani. Qurani dapat karakter yang memang dia akan menjadi rahmatan lil alamin. Dia menjadi rahmat bagi semesta alam. Seperti dalam Piagam Jakarta. Itu kan ada 9. Tapi ada satu Maramis. Itu kan agama Nasrani. Nggak jadi masalah itu. Dan kita alhamdulillah. Maka kalau saya sering menyampaikan ya diminta untuk pembicara di luar negeri ya, itu mohon maaf mungkin kalau saya terlalu membanggakan Indonesia, mohon maaf ya. Saya selalu bilang salah satu keistimewaan Islam di Indonesia ini adalah tidak pernah terjadi perang agama. Di Indonesia ini enggak ada. Kecuali disulut-sulut kan. Tapi alhamdulillah enggak pernah berhasil. Terakhir kan yang peristiwa Ambon kan ingin mengadu domba Islam dengan Kristen. Nah, akhirnya enggak jadi. Ada saya sering mengatakan ada 5 keistimewaan Indonesia ini. Islam di Indonesia. Pertama, Islam masuk ke Indonesia tanpa perang. Tidak pernah terdengar bahwasanya orang Islam yang datang memerangi agama yang sudah ada di sini sebelumnya, Hindu dan Buddha satu. Kemudian keistimewaan yang kedua, mereka masuk ke Indonesia, orang-orang benda itu dengan tidak perang, dan di Indonesia tidak pernah terjadi perang agama. Belum pernah terjaga, sepengetahuan saya itu. Kemudian Indonesia ini dapat mengislamkan orang yang non Muslim yang begitu banyak. Tanpa harus dengan senjata, dengan ya kalau dulu kan dengan pedang. Tapi mereka masuk Islam berbondong-bondong dari Hindu dari Buddha, damai saja. Kemudian yang keempat, Islam mencakup kawasan yang sangat luas di Indonesia ini. Dari Sabang sampai Merauke. Itu saya sering katakan kalau saya diundang ke Timur Tengah. Itu kalau negara-negara Timur Tengah dijejer-jejer, mungkin 5 negara tuh. Soal. Dan itu alhamdulillah sampai sekarang tetap bersatu. Iya. Kemudian, ini yang kelima nih. Tetap awet. Kenyal Islam ini. Maksudnya kenyal. Kenyal itu seperti permen karet gitu. Ya Sulit tuh. Nah, tidak getas. Padahal Belanda atau penjajah masuk ke Indonesia, nah itu Nusantara. Salah satu tujuannya adalah bagaimana menghabiskan Islam di Indonesia. Tapi sampai sekarang, alhamdulillah awet. Walaupun mungkin persentase ya, itu turun ya. Itu. Nah ini mungkin juga menjadi warning bagi kita semua ya, agar hati-hati. Sampai sekarang alhamdulillah Indonesia masih
mayoritas Islamnya. Dan bukan hanya saja, kita dapat mengayomi yang minoritas. Kenapa jangan sampai kita yang sudah oleh Allah berikan nikmat negeri Indonesia ini, nah, yang tidak semuanya bisa menikmati ya negeri yang ya damai, aman, walaupun ada letupan-letupan kecil itu ya, itu menjadi tanggung jawab kita, hendaknya bisa bertahankan. Dan ini akan bisa terus bertahan apabila pesantren hidup. Karena memang perlawanan itu terjadi di bertahun terhadap penjajah. Itu sumbernya dari pesantren. Karena pesantren biasa dididik untuk mandiri. Dan tidak mau mereka dijajah oleh yang lain. Jadi kalau dikatakan ada penjajahan kiai, nggak pernah yang jajah, nggak pernah. Kalau mereka dijajah mesti akan terjadi tidak punya semangat seperti sekarang ini, seperti waktu zaman kemerdekaan. Itu saja. Baik Imam, kita akan masuk ke nah, di pesantren Nusantara para ulama mendidik santri bukan hanya dengan kitab, tapi juga ada tadi Imam sempat menyinggung ya, tetapi dengan keberanian untuk menjaga martabat, menolak penjajahan, dan menjadi cahaya bagi umat. Semangat ini diwariskan untuk generasi hari ini untuk membela kemanusiaan dimanapun ia membutuhkan. Nah, sebelumnya saya menyapa dulu pada teman-teman yang live TikTok ya, jangan lupa untuk di tap kemudian di share ya, agar kemanfaatan dari acara ini bisa lebih terasa kepada teman-teman lain yang butuh informasi terkait kegiatan, di mana hari ini podcast Mina to the point membahas tentang semangat kepahlawanan, jejak dan kontribusi pesantren. Baik Imam, tadi sudah disinggung mengenai sejarah pesantren dan perjuangan bangsa. Bisa bantu cerahkan kami Imam terkait pahlawan-pahlawan yang sebenarnya itu memiliki mereka itu ternyata latar belakangnya pesantren. Seperti itu. Tadi sebelum rekaman Imam sempat berbicara tentang ada beberapa tokoh yang ternyata beliau background-nya. Silakan Imam. Jadi kalau kita lihat tentang pengertian pahlawan, itu kan orang yang melakukan sesuatu secara maksimal dengan ikhlas, tidak memikirkan diri sendiri, tapi memikirkan orang lain. Nah, jiwa pahlawan itulah sebetulnya yang ditanamkan di pesantren. Karena pesantren itu prinsipnya mengajarkan minimalnya pertama teosentris. Jadi semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang berjuang untuk jadi pahlawan kan tidak mikir pujian. Dipuji apa atau enggak. Nah, itu. Kemudian ikhlas yang kedua nih. Jadi dia melakukan sesuatu semata-matanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ibadah, pengabdian. Nah, bagaimana dia bisa mengabdi dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kelima, arif, bijaksana. Dan yang terakhir, kolektif. Selalu berpikir bersama-sama. Nah, itulah prinsip pesantren. Kemudian kalau dalam beberapa pesantren salaf ya itu restu kiai. Ya. Nah itu. Karena apa? Karena satu lembaga dinamai pesantren apabila dia memenuhi 5 unsur. Satu, ada santri, ada santrinya satu. Yang kedua ada kiainya. Kemudian yang ketiga ada masjid. Masjid itu mesti. Kamu kira repotnya ke pesantren ya, pesantren saya harus ada masjidnya. Kemudian ada asrama atau pondok. Nah, ciri yang adalah kitab kuning, klasik. Itulah pesantren. Arab Bundul dan sebagainya. Nah, ternyata memang kitab-kitab yang dari kata Arab Gundul itu sebetulnya banyak mengandung dan hampir semua kitab akhirnya dari bab jihad mesti. Lah itu. Dan di sana dijelaskan bagaimana jihad yang sebenarnya. Jihad itu tidak mesti perang. Di mana orang bekerja dengan sungguh-sungguh, itulah namanya jihad.
Hanya kemudian didegradasi nama jihad ini jadi pokoknya jihad itu hanya perang. Tidak. Maka dalam kitab-kitab klasik itu jihad itu kan dibagi ada 4 tingkatan. Wah, itu. Jadi pertama jihad melawan hawa nafsu. Itu yang dalam sebuah kisah walaupun hadisnya dhaif ketika pulang dari medan perang Badar, hadis kali gini diperbincangkan para ulama. Kita pulang dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar, yaitu apa? Melawan hawa nafsu. Terlepas dari masalah kedudukan hadis, tapi para ulama sepakat bahwasanya jihad yang pertama adalah jihad melawan hawa nafsu. Tuh. Nah, kemudian yang kedua, jihad melawan setan yang akan menggoda kita. Kemudian yang ketiga, jihad melawan orang-orang internal agama Islam yang menyimpang dari ajaran Islam. Orang-orang yang menyimpang. Itu. Ya tidak taat atau gimana, Bang? Ya tidak taat, melakukan bid'ah dan seterusnya lah. Itu. Nah, yang terakhir baru jihad melawan musuh orang kafir. Musuh. Ini harus bertahap ini. Nggak mungkin tiba-tiba langsung ya, nomor 4 nggak bisa. Jadi pertama memerangi nafsu, kemudian memerangi setan itu bisa berwujud dan manusia. Nah, kemudian perbaiki internal umat Islam. Nah, kemudian musuh. Dalam pun ada 2 Imam ya, yang maksudnya musuh yang menyerang ya kalau yang tidak masuk. Tentu yang menyerang. Tidak pernah Anda pelajaran di pesantren yang mengajarkan menyerang lebih dulu soal jihad ya, karena memang jihad ini di dalam Al-Quran jelas udina lil ladina yuqatilunahum fa innahum zulimu. Diizinkan di surah Al-Hajj. Perang itu ketika orang dizolimi. Uzina lil ladina yuqatilunahum fa innahum zulimu. Diceprang dan baru boleh mengangkat senjata. Jadi perang dalam Islam adalah untuk membela diri, bukan untuk menyerang. Sama sekali tidak ada. Sejarah tidak pernah ada. Kembali ke tadi Mam, tokoh tadi ya mungkin ya. Ini ada tadi kita ada tambahan 2 ya tentang jihad. Mungkin tadi yang tokoh-tokoh yang sebelumnya kita tinggal ternyata beliau backgroundnya adalah pesantren. Boleh saya ikutin nih Pak. Jadi kalau kita lihat pahlawan-pahlawan nasional banyak yang berlatar belakang pesantren. Yang misalnya yang sekarang aja lah ini, ya itu juga yang jelas yang di pesantren. Gus Dur kan pesantren. Hampir semua itu. Kemudian yang generasi yang sebelumnya ya, itu Kayak misal seperti kayak Si Masari, kayak Ahmad Dahlan. Nah, itu dari rata-rata kan dari pesantren. Kemudian dia Zainul Arifin, itu pesantren. Nah, kemudian yang bahkan ada yang sebetulnya itu dari pesantren, tapi entah bagaimana sejarah tidak mengelaborasi. Contoh R.A. Kartini. Nah, itu santri dari Kiai Saleh Darat. Darat itu nama sebuah tempat di Semarang, di kota saya, di dekat pantai. Nah, beliau ngaji dengan Kiai Saleh. Dari situlah kemudian beliau mendapatkan pencerahan. Beliau ngaji tafsir. Yang kemudian bukunya adalah yang habis gelap terbit terang ya. Jadi orang-orang yang baik kan dia ada keluar dari az-zulumat ila nur. Dalam bahasa kan semacam itu. Nah, itu biasanya Raden Ajeng Kartini. Kemudian tokoh Taman Siswa. Pak Kiai Hajar Waitoro. Itu adalah santri juga. Bahkan ada yang mengatakan itu hafiz Quran. Dan makanya kalau kita lihat prinsip dalam Taman Siswa kan ing ngarso tung susuro tulojo ing Madyo karso langun karso tuturi ane itu nilai-nilai pesantren. Jadi ing ngarso sung tulodo kalau di depan hendaknya bisa memberikan teladana. Kemudian kalau di tengah membangun semangat kasar. Kemudian yang terakhir apabila tuturi kalau di belakang ya ikut aja lah barangkali semacam itu nilai-nilai pesantren. Kemudian ada lagi Pujangga Besar Jawa Ronggo Warsito, itu santri juga, santri dari Kiai Syekh Basari. Itu
Redaksi itulah santri-santri yang sebetulnya mewarnai Indonesia ini, gitu. Wah, jasa Bang Mina. Jadi kita di sini baru paham, teman-teman saya juga ya, bahwa ternyata tokoh-tokoh kemerdekaan dan sebelum kemerdekaan itu jejak jejak mereka background mereka pesantren itu baru bisa kita ketahui saat-saat ini ya, baru paham lah seperti itu. Dan ini akhirnya menjadi inspirasi bagi kita, bahwa pesantren, dan jadi informasi bahwa pesantren itu ternyata mampu menghasilkan pahlawan-pahlawan yang sebenarnya tidak juga haus akan sebuah panggung seperti itu ya Bang ya. Tapi mereka bisa bekerja dengan ikhlas, tulus, dan akhirnya masyarakat atau negara pun memberikan apresiasi dengan pemberian pahlawan kepada mereka seperti itu. Nah, Bentar dulu. ya gimana? Jadi kalau orang menginginkan panggung, tidak mungkin akan jadi pahlawan. Nah, pahlawan itu hanya orang yang bekerja dengan ikhlas. Itu. Nah, walaupun kemudian ada macam-macam tanggapan ya. Dia tidak pernah memikir bagaimana diri sendiri, tapi bagaimana orang lain. Kalau toh boleh dikatakan Soekarno, ya ini. Sejak awal dia memikirkan bagaimana Indonesia ini merdeka. Dia tanda kutip ya ikhlas, dibuang ke sana kemari untuk Indonesia masa depan. Hatta pun begitu. Nah, sebagai seorang ilmuwan, sebetulnya kalau dia duduk manis, udah tuh. Bagaimana tidak ada tamatan dari Rotterdam dan kemudian harus dibuang ke Digo dan sebagainya. Jadi kalau yang menginginkan panggung, tidak mungkin jadi pahlawan. Dan itulah didikan pesantren. Bahkan ada didikan pesantren salah satunya ya, mungkin ini tidak cocok bagi dunia sekarang. Ada istilah masyhurun fis sama, mahjubun fil ard. Dia masyhur di hadapan Allah dan penghuni langit. Tetapi dia tidak dikenal di bumi. Kalau di sekarang kan yang penting viral dulu ya. Nah, itulah seharusnya semangat pesantren yang sekarang sangat relevan sekali. Bagaimana kita berbuat tidak untuk ingin dipuji, kita tidak untuk dilihat, kita berbuat tidak untuk pencitraan ya itu. Nah, pencitraan itu bukan nilai seorang pahlawan ya, karena tidak mungkin dia akan melakukan sesuatu untuk diri sendiri. Dia mesti pikir untuk orang lain. Nah, Imam sekarang kita masuk ke konteks hari ini nih, Imam. Dalam konteks abad ini, apa bentuk perjuangan santri dan alumni pesantren dengan semangat kepahlawanan tadi itu, Imam? Mungkin dari Imam ada bisa. Ya. Jadi kalau kita lihat tujuan pesantren itu minimalnya kan 3. Jadi pertama religious skillful. Kemudian yang ketiga religious community leader. Oh, community leader. Apa ya? Nah, yang ketiga adalah religious intellectual. Boleh dijelaskan? Jadi begini, religious skill school adalah mendidik orang-orang yang agar dia memiliki keterampilan dalam beragama. Keterampilan dalam beragama. Artinya dapat melaksanakan syariat agama dengan sebenar-benarnya. Itulah yang pertama, religious skill school. Menjalankan ibadah, menjalankan agama dengan sebaik-baiknya. Termasuk nilai-nilai toleransi. Mohon maaf saya ulang-ulang terus ini. Karena selalu saja atau banyak yang mengatakan bahwasanya pesantren akan mencetak generasi intoleran. Ini sekali lagi tidak benar. Kayak ini. Jadi karena memang kalau dia memiliki keterampilan agama, pengetahuan agama yang cukup, dia mesti akan toleran. Bagaimana tolerannya Rasulullah SAW kepada pamannya sendiri? Lah, itu juga pada musuh-musuhnya bahkan itu sangat toleran beliau. Makanan banyak orang yang Islam mau masuk Islam kemudian ditaruh di masjid ya untuk bisa menyaksikan orang-orang sahabat beribadah. Betul. Nah, itu. Jadi itulah tadi yang dimaksud dengan religious skillful. Nah, kemudian ini nih yang kedua nih. Bagaimana menjadi community leader? Pesantren itu akan mendidik para pemimpin. Makanya saya ingat kalau kan di pesantren di semua pesantren ada latihan pidato namanya muhadharah. Ya. Itu mesti yang dipikir nanti kalau kita pulang ke desa kita atau ke tempat kita, yang dipikir itu
apa yang akan kita berikan pada mereka. Nah, jadi memang dari sebetulnya tempat untuk mencit kader yang terbaik, hemat saya ya, untuk menjadi leader itu adalah pesantren. Nah, kemudian yang tadi yang ketiga yaitu religius intelektual, bagaimana dia memiliki kecakapan ilmiah. Jadi kalau tadi soal pengamalan nomor 1, ini soal ilmu. Jadi ulama memang akan muncul dari pesantren. Jadi itulah tujuan daripada pesantren. Nah, kondisi sekarang ini memang sebetulnya sangat cocok. Nah, karena kita menginginkan bagaimana orang itu punya religius skillful yang benar. Sholat ya benar, puasa benar, kemudian haji benar, tidak hanya berkali-kali aja lah, ya umrohnya benar, berbakti pada orang tua benar, sebagai suami benar, sebagai istri benar. Nah itu dah religious skillful di situ. Dan inilah yang diperoleh sepanjang yang saya rasakan. Semuanya ini saya dapatkan dari pesantren ya. Itu. Nah kemudian yang tadi, Yang kedua nih, yang kedua tadi, community leader nih. community leader ini Jadi salah satu jiwa pemimpin, gimana? memang ya di pesantren itu udah dididik bagaimana memimpin teman-temannya. Maka ada dalam skill, dalam scope yang lebih luas dan namanya lurah pesantren. Itu Bang. Lurah pesantren itu adalah orang yang dipercaya oleh kiai untuk mengatur nih di pesantren itu. Nah, nanti ada lagi istilah ketua kotaan. Bentuk kota aduk. Nah, itu kamar. Oke. Itu ada. Nah, terus begitu seterusnya. Jadi memang sejak awal sudah dididik bagaimana dia menjadi leader. Itu. Maka kalau keluar dia jadi pemimpin itu memang sudah sewajarnya. Nah, Pak Arja di pesantren sudah dibekali dengan keterampilan itu ya, dan mereka sudah biasa mengurus sedemikian rupa area dan juga tuh SDM dan juga ya bikin. Kemudian tadi memiliki intelektual dalam ilmu agama ya. Maka kita tahu di Ponorogo itu kan pesantren juga. Pak Heradita. Nah, jadi hampir kalau orang Belanda pemberontak itu ya pada pejuang itu rata-rata memang dari pesantren. Sebenarnya bukan pemberontak ya, maksudnya sebenarnya itu Juang. Nah, sama seperti kalau katakan orang Palestina. Oh Israel katakan ekstremis ya. Kalau kita kata pejuang gitu. Dulu kan gitu kita dianggap oleh Belanda ini ekstremis nih. Nah, padahal kita kan pejuang. Jadi ya kalau toh kemudian muncul para pemimpin pejuang dalam segala ranah dan dalam segala waktu dari pesan itu wajar karena memang dilatih untuk menjadi pemimpin begitu. Untuk menjadi ulama dan menjadi orang yang tadi ya, community leaders yang seperti jadi kan kadang-kadang ada sedikit nih paksaan. Ya, memang aturan yang dipaksakan kan memang ditunggu kesadaran kan kadang nggak mungkin. ya. Misalnya untuk bagaimana membentuk orang agar rajin sholat malam, sholat tahajud. Nah, itu di pesantren kami di Tegalrejo itu diwajibkan sholat tahajud. Tahajud kan nggak wajib. Kalau ada yang tidak sholat tahajud bisa nanti kena hukuman tuh. Nah itu dianggapnya pemaksaan. Ya. Padahal nggak pendidikan. Memang kadang-kadang memang harus ada pemaksaan. Tidak menunggu kesadaran. Kan gitu. Coba anak kita udah kita biarin aja lah. Model sekarang kan maunya lebih biarin. Dianggap Pak mungkin hak sebagai anak ya. Jadi melanggar eksploitasi. Melanggar asasi anak. Lu kita mengarahkan kok. Ya kan gitu. Jadi pemaksaan atau aturan di sana hanya memang rata-rata tidak ada dengan kekerasan ya paling toh seandainya dia dihukum yang tidak menyakitkan lah ya. Jadi semacam itu tadi dia ikut bagaimana aturan pesantren yang kata-kata tegas itu ya. Akhirnya alhamdulillah tidak mendidik generasi yang cengeng, enggak ada itu, dan mereka siap untuk ditaruh di mana saja. Nah, kita tadi sebelumnya Imam menyampaikan ya di sebelum rekaman bahwa salah satu yang menjaga keutuhan dari bangsa Indonesia ini adalah santri-santri yang ada di pelosok-pelosok yang ikut mengisi
wilayah Indonesia, dan itu menjaga dan meneruskan program-program pemerintah yang mungkin secara ini belum dilakukan secara optimal oleh pemerintah. Contohnya tadi pendidikan itu seperti Rimandang, yang mereka akhirnya ditempatkan di pelosok-pelosok tanpa melihat materi, tapi mereka karena ini berjuang, kemudian ada sisi sebagai pahlawan tadi, sebagai pejuang, mereka akhirnya mau ditempatkan di tempat-tempat yang tidak pernah terfikirkan sebelumnya, seperti itu, Mam. Dan memang pendidikan pesantren biasanya di tempat-tempat yang di situ mungkin orang lain menghindari. Menghindari ya. Seperti pasti pengalaman bagaimana, Mam? Hampir pesantren itu gitu. Segitu ya. Nah, seperti pesantren Gontor. Itu sebetulnya singkatan Gon Kotor. Tempat kotor dunia di situ. Maksudnya tempat kotornya Tempat kotor ya macam-macam lah. Di situ ada orang melakukan gini-gini macam nasihatkan lah. Bagaimana supaya bersih, dirikanlah pesantren di situ. begitu. Tebu ireng. Itu juga tempat orang mabuk, orang ini macam-macam lah. Setelah mereka keluar dari pabrik macam-macam. KSM Masyari didirikan di situ. Di KSL mendirikan di Gontor. Itu juga waktu kita awal-awal di Celengsi kan, lingkungan kayak apa itu? Tapi alhamdulillah sekarang mereka rata-rata pada pakai jilbab dan seterusnya. Itu yang tidak dimiliki katanya tidak seluruhnya. Maka kan kita waktu itu ya saya merasa itu di pesantren ini menjadi orang pioner. Pionir ya, sebagai Pionir itu apa? Pionir itu kata senior saya. Itu adalah ujung dari yang untuk anak. ujung yang untuk kayu itu loh. Oh, green tea ya, Green Day. bor ya. Nah itulah namanya pionir. Ya. Nah, maka ini keuntungan. Pesantren biasanya memilih daerah-daerah terpencil. Kenapa? Dua masalahnya. Pertama, karena memang orang pesantren dididik untuk tidak kompromi. Tidak ada kooperatif dengan Belanda. Maka dia harus menyingkir. Itu. Yang kedua, kalau di kota, ketahuan Belanda cepat hancur. Maka bagaimana dia di tempat yang tidak diketahui orang, tiba-tiba muncul generasi seperti tadi tuh. Surabaya itu pada perdatangan semuanya. Jelas itu dia dari Surabaya itu. Berarti dari daerah terpencil. Nah, itulah kelebihan pesantren semacam itu. Allah ya. Baik, Imam, ini terakhir ya, sebelum ada satu hal yang ingin kami juga tanyakan tentang tantangan terbesar pesantren dalam menjaga nilai kepahlawanan di era digital dan globalisasi ini. Kan kita paham di era di mana informasi sedemikian cepat, kemudian gadget itu di mana-mana. Nah, mungkin dari Imam bisa menyampaikan bagaimana akhirnya tantangan terutama pesantren dalam menjaga nilai-nilai kepahlawan ini. Seperti itu. Sebetulnya kalau saya muda, karena saya orang pesantren, Ya. kembalikan roh pesantren. Saya kembalikan tadi roh pesantren yang dosen kemudian ikhlas, kemudian pengabdian, arif, kolektif, restu kiai dan seterusnya. Asal itu dikembalikan, insya Allah kita bisa menghadapi tantangan ke depan. Tapi kalau kita larut, biarkanlah pesantren dengan dunianya. Tanda kutip jangan diganggu-gugat lah. Boleh masuk asal dia membawa nilai positif. Dan memang pesantren sangat terbuka. Karena kalau ada satu pengajaran di pesantren itu bebas. Bebasnya semuanya boleh masuk, tetapi sudah tentu yang sesuai dengan nilai-nilai pesantren. Kalau tidak ditolak. Jadi kembalikan roh pesantren. Insya Allah akan melahirkan generasi-generasi yang mampu menghadapi gejolak zaman. Karena jelas Sayyidina Ali pernah mengatakan, alimu auladakum fa innahu makhlukun fi zamanin min ghairi zamanikum. Didiklah anak-anakmu karena dia itu diciptakan untuk menghadapi masa yang beda dengan masamu. Insya Allah dengan pesantren kita eksis. Dengan pendidikan pesantren Indonesia akan tetap terjaga nilai 3 hal. Satu, kesatuannya, kemudian kebebasannya, kemudian yang kedua nilai-nilai. Apa nilai Indonesia ini? Religiusitasnya. Itulah muncul dari apa? Pesantren. Tanpa kita harus menyampingkan lembaga-lembaga pendidikan yang lain. Memang hidup ini kan harus berjamaah. Harus bersama-sama, sama-sama. Jadi pesantren ya ada, lembaga pendidikan yang lain juga
ada. Dengan kemudian fastabiqul khairat. Mari kita jaga keislaman. Jaga keutuhan, jaga kesatuan. Nah, itulah. Nah, terakhir terkait dengan sisi kepahlawanan dan juga perjuangan Palestina. Bangsa Indonesia telah mendapatkan kemerdekaannya dengan nilai-nilai kepahlawanan. Sementara saat ini bangsa Palestina juga dengan pahlawan-pahlawan mereka sedang berjuang. Mungkin ada yang ingin menyampaikan bagaimana nilai kepahlawanan dari bangsa Indonesia dan juga bangsa Palestina. Nah, ini ada yang menarik. Saya pernah dialog dengan Duta Besar Palestina itu. Saya bilang begini, Anda ini sudah dijajah oleh, tanda kutip ya, oleh Zionis. Sudah hampir 100 tahun. Kenapa 75 tahun? Nah, kok juga belum merdeka sampai sekarang? Dia boleh tanya, Anda dijajah Belanda 350 tahun loh. Merdeka. Artinya apa? Nilai-nilai perjuangan kita itu ternyata juga mereka coba pelajari. Begitu juga sekarang ini kita bisa bagaimana mengadopsi kegigihan orang-orang Palestina dalam melawan penjajahan. Sudah tentu penjajahan yang kita rasakan dengan penjajahan Palestina kan yang beda. Tapi bisa sinergi. Yang penting tadi bagaimana semangat untuk melawan penindasan. Jadi bahwasanya orang di pesantren biasa dididik untuk tidak mau ditindas. Tidak mau ditindas. Makanya kan ya tadi bagaimana kemerdekaan itu muncul kan dari usaha-usaha dari pesantren. Sudah tentu kalau sekali saya kan tidak menyampaikan usaha-usaha yang lain. Ya. Nah, kemudian rakyat Palestina pun begitu. Jadi hubungannya semacam itulah, semangat bagaimana semangat rakyat Palestina itu bisa kita adopt untuk kita semangat sebagai bangsa Indonesia untuk betul-betul mewujudkan apa yang dicita-citakan oleh negeri ini. Kemana mensejahterakan kehidupan rakyat, kesejahteraan umum dan sebagainya. Yang jelas ya seperti yang ada di Pancasila itu kan itu. Baik, sahabat Mina, juga saya ingatkan bahwa Imam Yahya Mansur itu juga menulis trilogi bersama Ustadz Ali Farhasani. Ini ada buku-bukunya ya. Di sini juga ada yang terakhir, ini buku yang menarik sebenarnya, buku mohon izin. Ini buku Indonesia dan Palestina ya, Maaf ya. Di sini ada sekilas buku gambar dengan ilustrasi Masjid Kudus ya, dengan masjid 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 Aqsa ya, seperti itu. Dome of the Rock seperti itu. Dan ini tadi ada beberapa hal yang juga diceritakan oleh Imam ada di sini ya, Bapak ya, terkait para pahlawan seperti itu. Dan para sahabat Mina, untuk jangan lupa silakan bisa dapatkan buku ini dengan menghubungi teman-teman dari kantor Berita Mina. Nah, terakhir Imam, karena memang tidak terasa ini waktunya terus bergulir dan kita di menjelang akhir dari Imam, bagaimana akhirnya kepahlawanan dan kepesantren ini, mungkin Imam akan memberikan satu statement terakhir sebelum kita tutup sebetulnya. Jadi ada hubungan yang erat antara melahirkan jiwa kepahlawanan dengan prinsip pendidikan di pesantren itu. Terutama sekali masalah keikhlasan. Di pesantren mendidik bagaimana supaya kita dalam melakukan sesuatu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan pahlawan pun juga begitu. Dia bisa dianggap kalau dia melakukan sesuatu hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di pesantren mendidik kita untuk mandiri. Di pahlawan pun begitu. Kadang-kadang dia harus berjuang sendiri. Ketika orang lain ke utara, dia sendiri kecelakaan. Nah, kalau di pikir secara mayoritas ya, itu waktu Soekarno dan Hatta ingin memerdekakan Indonesia, kira-kira banyak nggak yang sudah berada di jalur enak lah gitu ya, yang tidak mau merdeka? Banyak kan? Betul. Tetapi para jiwa pahlawan begitu. Kita menderita sekarang, tapi kita akan
bahagia pada akan masa akan datang. Nah, jadi dia tidak bisa menerima kondisi sekarang ini untuk bagaimana masa depan. Nah, orang ya di pesantren itu rata-rata memang berpikir bagaimana masa depan. Masa depan supaya bisa lebih baik lagi. Pesantren pahlawan pun begitu. Dia berpikir biasanya orang jadi pahlawan kan setelah dia meninggal dunia. Kalau belum mah nggak ada. Terus berjuang sampai dan pahlawan. Seperti si Ahmad Yasin. Itu pun jadi pahlawan Palestina setelah beliau Bapak. Dan seterusnya nggak ada orang pahlawan masih hidup, nggak ada. Nah itu. Dan kalau tadi soal tadi buku dan sebagainya, sebetulnya yang dididik di pesantren ini semacam itu. Bagaimana kita itu di samping membaca, itu juga kita harus nulis. Nah, makanya kan di sana istilah ngabsai. Ngabsai itu mengartikan gandul. Kan itu kalau kita parapkan lagi nih, kemudian ditulis terjemahkan. Nah gitu. Itu Arab gandul apa namanya? Gundul. Bukan gundul, bukan. Arti gandul. Nah, jadi mengartikan kalimat per kalimat dari teks itu dengan tulisan miring. Oh iya, saya pernah melakukan itu, betul-betul menerjemahkan dari betul. Dan kemudian rata-rata anak pesantren dia bisa menyimpulkan apa yang sudah dia baca. Nah itu. Nah itulah yang kemudian menjadi embrio saya untuk menulis ya itu. Baik, kemudian terkait pahlawan ini mungkin ada yang ingin disampaikan lagi terkait Hari Pahlawan ini. Dan bagaimana akhirnya teman-teman pesantren pun untuk tetap semangat untuk menjadi pahlawan-pahlawan ke depan. Pak memberikan pesan-pesan kepada teman-teman dan jangan sampai akhirnya mereka pesimis bahwa pesantren sesungguhnya pesantren mencetak banyak hal gitu, dalam kepahlawanan. Jadi dalam dunia pesantren itu ada satu kitab yang khusus untuk bagaimana memberikan semangat para pemuda. Itu ada namanya kitab Idhatun Nasiin. Itu karangan Mustafa Al-Ghulaini. Di sana beliau antara lain ada beberapa yang saya ingatkan, misalnya soal pemuda. Yang namanya pemuda itu bukan karena yang mengatakan bapak saya. Itu udah kan gitu. Laisal fata man yaqulu ana abi walakinal fata man yaqulu ha anada. Bukan namanya pemuda yang menyatakan bapak saya begini, bukan. Itu yang namanya yang bukan inilah saya. Itu pesantren tuh. Kitab itu dikasih di pesantren. Itu sampai saya masih benar lagi itu kitab itu menarik itu ya ada. Pesan beliau untuk para pemuda. Inna fi yadikum amrul ummah wa fi aqdamikum hayatuha. Sesungguhnya di tangan kamulah wahai para pemuda urusan umat ini, dan pada kakimulah kemajuan umat ini. Itulah dunia pesantren. Jadi masa depan umat ini, nah ini belum diambil anak-anak pesantren harus berani menyatakan ini urusan saya. Nah, sama seperti kata Abu Bakar. Jadi dia mengatakan, namun saya closing, ayang kusu hadaddin wa Abu Bakar hayun. Apakah agama ini akan berkurang, mundur sementara Abu Bakar hidup? Nah, apakah negeri ini akan mundur sementara masih banyak alumni pesantren? Masya Allah. Alhamdulillah, jazakallah khair Imam atas pencerahannya, atas kimunnya, atas informasinya yang sangat membuka dan menambah wawasan kita ya di acara spesial edisi dari podcast Mina di Hari Pahlawan ini. Dan sekali lagi kita akan hadir dengan program-program lanjutan dan materi-materi lainnya. Untuk itu jangan ketinggalan, terus simak acara podcast Mina to the point, bicara lugas, berpikir tuntas. Terima kasih atas atensi teman-teman dan sahabat Mina semuanya. Kita akan bertemu lagi dan jazakumullah khairan kasihan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam program ini. Dan semoga kita bisa sehat walafiat dalam membangun bangsa ini untuk menjadi pahlawan-pahlawan ke depan dengan lebih baik lagi. Billahi taufiq hidayah, saya Arif Rahman. Undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.